Teks deskripsi. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Sekarang kita lanjutkan dengan kebahasaan dalam teks deskripsi. Yang pertama, kata benda atau disebut juga nomina. Kata benda yaitu kata yang menyatakan benda atau yang dibendakan. Kata benda ini ada dua macam. Ada kata benda dasar, artinya dalam bentuk dasar seperti buku, meja, rumah, baju, dan sebagainya. Ada juga yang kedua kata benda turunan. Artinya kata benda turunan ini adalah kata benda yang terbentuk karena adanya proses imbuhan. Misalnya, imbuhan yang membentuk kata benda diantaranya imbuhan pe, an, pean, kean, dan peran. Misalnya begini, kata makan, makan termasuk kata kerja. Bila mendapatkan akhiran an, maka menjadi makanan. Nah, makanan itu termasuk kata benda. Lukis, lukis itu adalah kata kerja, mendapatkan imbuhan pe sehingga menjadi pelukis. Sekarang sudah berubah lagi menjadi kata benda. Berikutnya misalnya bersih. Bersih itu merupakan kata sifat. Bila mendapatkan imbuhan kean, menjadi kebersihan. Kebersihan itu termasuk ke dalam kata benda. Kata satu. Satu itu termasuk kata bilangan. Bila mendapatkan imbuhan peran sehingga menjadi persatuan, itu termasuk ke dalam kata benda. Atau juga misalnya empat. Empat itu kata bilangan, mendapatkan imbuhan pean sehingga menjadi perempatan. Perempatan itu termasuk jenis kata benda. Berikutnya adalah kata sifat atau disebut juga adjektiva. Kata sifat adalah kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat suatu objek. Kata sifat memiliki ciri. Pertama, kata sifat terbentuk karena adanya penambahan imbuhan ter yang mengandung makna paling. Misalnya, terindah, terpandai, yang lainnya. Yang kedua, kata sifat juga dapat didahului dengan kata-kata seperti lebih, agak, paling, sangat, atau cukup. Misalnya, lebih pandai, agak kurang, paling tinggi, sangat bagus, cukup indah, dan sebagainya. Ketiga, ciri yang ketiga, kata sifat dapat diperluas dengan proses pembentukan seperti ditambah reduplikasinya. Artinya, imbuhan kemudian dibentuk ulang dan akhirannya. Misalnya, sebaik-baiknya, sedalam-dalamnya. Proses pembentukan kata sifat bisa dibentuk dari kata dasar, misalnya kuat, lemah, bersih, dan sebagainya. Bisa juga dibentuk dari kata jadian dengan memberikan imbuhan terindah, termahal, terjelek, dan lain-lain. Ketiga, kata sifat bisa dibentuk dari kata ulang, seperti halnya gelap gulita. Keempat, bisa dibentuk dari kata serapan. Maksudnya kata serapan ini adalah diambil dari bahasa asing yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti halnya aktif, kreatif, legal. Dan terakhir bisa berupa kelompok kata, misalnya lapang dada, baik hati, dan sebagainya. Kebahasaan berikutnya dalam teks deskripsi yaitu adanya pemakaian kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Sehingga menjadi ciri kalimat aktif yaitu adanya subjek yang melakukan pekerjaan. Juga predikatnya berimbuhan me atau ber. Kalimat aktif ada dua macam, yaitu kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Yang dimaksud kalimat aktif transitif yaitu kalimat yang memerlukan objek atau harus memiliki objek. Misalnya, Amir membeli buku. Amir subjek,
membeli predikat, buku, objek. Yang kedua, kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif intransitif yaitu kalimat yang tidak memerlukan objek atau tidak memiliki objek. Misalnya, Ahmad bermain di halaman. Ahmad sebagai subjek, bermain predikat, di halaman merupakan keterangan tempat. Demikian penjelasan dari Ibu mengenai struktur dan kebahasaan di dalam teks deskripsi. Semoga kalian bisa memahaminya dan mengerti. Terima kasih.